Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Wibowo. Saya berasal dari Kabupaten Pekalongan. Pada tanggal 24 November 2020 ini, saya akan melaksanakan uji kinerja. Ini kartu pendaftaran saya. Saya akan melaksanakan uji kinerja bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan klasikal dengan menggunakan metode experiential learning yang akan saya lakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, kondisi corona yang seperti ini, saya harap kalian bisa selalu menjaga kondisi kalian agar selalu sehat dan terhindar dari virus corona, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Sebelum mulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Karena materi yang akan kita bahas judulnya kita berpikir positif, maka tujuan yang akan kalian dapatkan yang pertama adalah agar kalian dapat meningkatkan berpikir positif yang kalian miliki dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agar kalian dapat mengaitkan perilaku atau berpikir positif yang dimiliki secara tepat. Dan yang ketiga, agar kalian dapat menerapkan berpikir positif yang dimiliki di kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami tujuannya? Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau bisa, langsung saja Bapak akan menjelaskan tahapan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama nanti Bapak akan mengajak kalian untuk saling berdiskusi, ya, berdiskusi tentang materi yang akan kita bahas. Terus kemudian selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk berefleksi terhadap materi yang akan kita bahas. Yang selanjutnya Bapak akan menampilkan gambar yang mana dari gambar tersebut kalian diajak untuk berpendapat, ya. Kemudian nanti Bapak akan menampilkan video, ada 2 video berkaitan dengan materi yang kita bahas. Nanti silahkan ditafsirkan video tersebut, ya. Kemudian nanti yang terakhir Bapak ingin kalian semuanya memberikan langkah atau rencana atau aksi apa yang akan kalian lakukan agar kalian dapat berpikir positif, ya. Bisa dipahami tahapan-tahapannya? Bisa. Baik, kalau bisa pembelajaran pada pagi hari ini akan berlangsung selama 1 jam pembelajaran atau 40 menit, ya. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Pak. Siap. Baik, kalau siap langsung saja kita mulai pembelajarannya, ya. Sebelum kita mulai,
sebaiknya kita harus memahami berpikir positif terlebih dahulu. Coba apa yang kalian pikirkan tentang berpikir positif? Coba siapa yang akan menyampaikan? Mbak Rahma, silakan Mbak. Berpikir positif adalah berpikir secara jernih dan tidak berprasangka buruk. Dan bersikap positif adalah bertingkah dengan baik atau tidak neko-neko. Tidak bertindak neko-neko, selalu bersikap positif. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rahma. Coba tadi Mbak Denisa. Menurut saya, berpikir dengan jernih yang baik-baik terhadap satu hal, baik itu diri sendiri, orang lain, atau kondisi yang sedang dialami, dan memandang sesuatu dari sisi baiknya, tidak berpikir aneh-aneh dan tidak berburuk sangka. Oke, baik. Terima kasih Mbak Denisa dan Mbak Rahma. Bapak akan menampilkan gambar ya. Nanti silahkan bisa dilihat gambarnya. Ada gambar ada dua orang tua ya, kakek dan nenek yang sedang menaiki keledai, dan ada dua orang yang ada di sampingnya atau di depannya ya. Di gambar pertama itu kakek sama nenek itu sedang menaiki keledai ya. Kemudian dua orang itu berpendapat atau berkomentar, bakal mati deh itu keledai ya. Kemudian di gambar kedua akhirnya neneknya turun, tinggal kakeknya yang masih menaiki keledai. Kemudian mereka berkomentar lagi, laki-laki nggak sayang istri. Nah itu, jadi mereka berpendapat bahwa kakeknya tidak sayang istri karena istrinya disuruh jalan, kakeknya malah menaiki keledai. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga itu ada, sekarang diganti, neneknya yang menaiki keledai dan kakeknya yang jalan. Kemudian mereka berpendapat, berkomentar, iya laki-laki takut sama istri. Nah, terus di gambar keempat itu akhirnya kakek sama neneknya turun, kemudian jalan bareng bersama dengan keledainya. Kemudian mereka berkomentar lagi, bego banget punya keledai nggak dinaiki. Jadi dari gambar ini coba Bapak pengen kalian menyampaikan apa yang bisa kalian petik hikmahnya. Coba siapa dulu? Saya, Pak. Mbak Afni, oke, silakan Mbak Afni. Menurut saya, kita harus berpikir positif dengan apa yang kita lihat. Ya, jadi kita harus selalu berpikir positif. Ya, jangan seperti contoh di gambar ini. Dua orang ini ya, ini selalu berpikiran negatif terhadap apa yang dia lihat. Itu tidak baik. Baik, selanjutnya siapa lagi yang akan menyampaikan? Coba. Saya, Pak. Mbak Ina, silakan. Berpikir positif itu perlu agar apa yang kita lakukan ada manfaatnya. Oke, jadi berpikir positif itu perlu agar apa yang kita lakukan ada manfaatnya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Dari gambar tersebut dapat dipelajari bahwa pentingnya berpikir positif. Karena dengan berpikir positif yang berarti kamu melihat segala sesuatu yang dihadapi atau diamati dari segi positif dan membiarkan pikirannya berproses secara positif yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku menjadi positif sehingga terbawa pikiran-pikiran negatif atau buruk sangka yang dapat menimbulkan fitnah atau dosa. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Sudah, Pak. Ya, bagus sekali. Jadi kita harus selalu berpikir positif agar ada segi manfaatnya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, tadi kalian sudah melihat gambar ya. Tadi orang tua, kakek nenek sedang menaiki
keledai. Kemudian ada 2 orang yang selalu berkomentar yang negatif terhadap yang dia lihat. Ya, itu jelas sangat tidak baik kalau memang hal tersebut dilakukan. Bapak ingin tanya ini sama kalian semuanya yang ada di sini. Pernah enggak kalian diberikan tugas sekolah, tapi belum apa-apa sudah merasa tidak bisa mengerjakan? Coba siapa yang mau menjawab? Ya, Pak. Ya, Mbak Rahma, silakan. Pernah. Pernah, Mbak. Oh, jadi pernah merasa bahwa Pernah. tugas diberikan, kamu sudah merasa tidak bisa terlebih dahulu. Menurutmu ini termasuk berpikir positif atau negatif, Mbak? Negatif. Negatif. Menurutmu berpikiran negatif. Apa alasannya menurutmu? Alasannya ya karena merasa tidak bisa padahal belum pernah mencoba. Ya, jadi berpikiran negatif ya, alasannya karena menyerah terlebih dahulu. Menurutmu agar berpikir positif bagaimana, Mbak Rahma? Perlu dikerjakan terlebih dahulu? Ya, Ya, jadi perlu dikerjakan dulu. Kemudian kalau memang merasa kesulitan, baru meminta bantuan teman atau meminta bantuan gurumu bagaimana caranya untuk mengerjakan. Ini Bapak akan menampilkan video untuk kalian. Jadi silahkan videonya bisa disimak dengan baik. ปิยะฉัตรค่ะ5 เต็ม 10 ค่ะ สมภพค่ะ 9 เต็ม 10 ค่ะ อาภาค่ะ แม่ไม่รักผม แม่ ไม่เคยมีเวลาที่จะสนใจผม ป้าคะป้าคะขอยืมไฟแช็กหน่อยค่ะได้ ไม่เคยมีเค้กวันเกิด เหมือนคนอื่น เฮ้ยพบแม่งมาว่ะ พบทำไมมาอยู่ที่นี่ แทนที่จะเอาเวลามั่วสุมกลับไปทำการบ้าน แล้วเงินที่แม่ให้พบไปโรงเรียนอยู่ทุกวันพบมาเล่นเกมเหรอพบไม่ต้องมาเถียง ๆ ไม่ พบสงสารแม่บ้างไหม แม้กระทั่งจะฟังความจริงจากผม แม่ก็ฟังมึงดิ ในสายตาแม่ ผมมันเป็นแค่เด็กไม่รักดี ไม่ให้ ก็แค่คอมอ่ะ ผ่อนเอาก็ได้นี่แม่ ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาที่ไหนให้แก ถ้าได้อ่ะจะไม่ขออะไรแม่อีกเลย ทั้งที่ก็ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว ฉันไม่ให้ แม่ไม่เคยรู้หรอกว่าผมทำอะไรได้บ้าง สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน นานและคอมก็คอมผมนะครับ ขอแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเนี่ย อ่ะนี่สิตัว ครับผม ขอบคุณครับพี่ ฮัลโหลครับ ครับ ก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน ก็ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาตังค์ที่ไหนไปให้แก สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ไม่ให้ก็ไม่เอา ป้าเตี๋ยวชามดิเส้นเล็ก
ที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ทั้งที่แม่ ให้ผมมาตลอด แม้แต่วันสุดท้าย ในชีวิต Ya, itu ya, barusan ya, video mengenai anak yang berpikiran negatif terhadap orang tuanya, khususnya ibunya. Sekarang Bapak akan menampilkan kembali video berikutnya ya, silahkan bisa disimak.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Baik, tadi sudah dilihat videonya ya. Tadi ada dua video. Yang video pertama anak yang berpikiran negatif terhadap orang tuanya. Terus yang kedua ada seorang laki-laki yang selalu berpikiran positif. Ya, baik. Bapak ingin tanya sama kalian semuanya. Dari dua video tersebut, hikmah apa yang bisa kalian petik? Coba siapa dulu yang ingin menyampaikan? Silakan Mas Rangga. Dari dua video tersebut, hikmah apa yang bisa dipetik oleh Mas Rangga?
Ternyata saya sering seperti di video pertama, Pak. Sering berpikiran negatif terhadap ibu saya karena menganggap bahwa saya sayang sama saya karena kita apapun tidak berarti buruk. Oke, jadi pemahaman baru yang Mas Rangga dapatkan adalah jadi Mas Rangga pernah merasa seperti di video pertama ya. Jadi pernah berpikiran negatif terhadap orang tuanya. Baik Mas Rangga. Jadi Mas Rangga sudah dapat pemahaman. Oke, terima kasih Mas Rangga. Kemudian siapa lagi yang akan menyampaikan? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Denisa. Tadi video yang pertama, anak ini berpikir negatif kepada ibunya, merasa bahwa ibunya tidak sayang. Tetapi setelah meninggal, anak ini baru tahu bahwa orang tuanya peduli kepadanya. Ya. Terus selanjutnya? Dari video yang kedua, jika kita berpikir positif, banyak kebaikan yang kita peroleh, seperti mendapatkan pahala dan orang lain akan peduli terhadap kita. Ya, bagus sekali. Jadi dari dua video tersebut Mbak Denisa memperoleh pemahaman baru bahwa jika kita berpikiran negatif, maka dampaknya adalah seperti contoh di video tersebut, menyesal di akhir ceritanya. Dan jika berpikiran positif, hasilnya akan seperti di video kedua. Apa itu? Jadi akan memperoleh pahala, banyak disenangi orang, dan juga akan memperoleh kebahagiaan yang baik. Baik, selanjutnya saya ingin coba tanya lagi, pemahaman baru apa yang bisa kalian dapatkan? Coba siapa dulu? Ya Pak. Silakan Mbak Afni. Pemahaman baru yang saya peroleh adalah ternyata berpikiran positif sangat diperlukan agar tidak terjadi pemikiran yang tidak baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Ya, betul sekali Mbak Afni, mantap. Jadi kita harus selalu berpikiran positif dimanapun dan kapanpun kita berada. Coba siapa lagi yang ingin menyampaikan? Saya, Ya, silahkan Mbak Lutfiana. selama ini saya belum berpikir positif. Contohnya saya kadang merasa iri dengan kakak saya sama. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lutfiana. Jadi Mbak Lutfiana merasa bahwa selama ini Mbak Lutfiana belum berpikiran positif, masih berpikiran negatif terhadap orang tuanya karena merasa bahwa orang tuanya lebih sayang sama kakaknya. Itu berarti termasuk dalam berpikiran negatif. Baik, karena kalian sudah mempelajari tentang berpikir positif dan juga kalian sudah saling sharing, sudah saling memberikan pendapat, Bapak ingin kalian bisa menyampaikan langkah atau rencana atau aksi apa yang akan kalian lakukan agar kalian dapat berpikir positif di kemudian hari. Coba siapa yang ingin menyampaikan langkahnya? Pak. Ya, Mbak Maris. Ada, silakan Mbak Ada. Selanjutnya saya orang selalu berpikir positif, mengembangkan sikap optimisme, biasakan bersyukur dan lebih banyak tersenyum. Oke, baik. Mengembangkan optimisme, lebih banyak senyum, berpikir positif dan lain sebagainya. Ini biasanya akan kamu lakukan dengan seperti apa, Mbak? Contohnya, berikan contoh satu. Mbak Marisa, coba berikan contohnya. Contohnya dengan tidak berburuk sangka kepada seseorang. Ya.
Contohnya seperti itu ya, tidak berburuk sangka terhadap seseorang. Coba selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Baik, silakan Mbak Denisa. Langkah yang saya lakukan adalah mencoba berpikir positif dengan cara tidak berburuk sangka, memandang sesuatu dari sisi baik, memahami orang lain dan tidak mementingkan ego sendiri. Bisa diberikan contohnya seperti apa Mbak Denisa? Misalnya, jika kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, maka janganlah kita memaksa dan bersabarlah karena semuanya itu butuh proses. Oke, baik. Terima kasih Mbak Denisa. Sabar dengan apa yang akan kita minta karena semuanya butuh proses. Bagus, terima kasih Mbak Denisa. Baik, selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan langkahnya? Saya, Pak. Mbak Selvika. Ya, silakan. Langkah yang saya lakukan adalah selalu berprasangka baik, selalu memandang segala hal dari sisi baiknya, peka terhadap sekitar, tanggap dengan keadaan. Ya, baik. Terima kasih Selvika. Ada contoh yang bisa diberikan? Seperti apa? Biasakan mengucap tolong jika hendak meminta tolong. Biasakan mengucap maaf jika melakukan kesalahan. Ya. Dan berterima kasih jika sudah ditolong. Baik, terima kasih Mbak Selvika. Langkah yang sangat bagus sekali. Selanjutnya, siapa yang ingin menyampaikan langkahnya? Mbak Afni, mungkin ingin menyampaikan langkahnya. Langkah yang akan saya lakukan adalah positive thinking. Kita harus selalu memiliki sikap positif yang tinggi agar kita jauh dari hal yang kurang baik. Bisa diberikan contohnya seperti apa Mbak Afni? Kita harus percaya kepada seseorang. Percaya dengan setiap orang ya, apapun kondisinya kita harus selalu percaya dan mempercayai. Ya, termasuk kita juga harus bisa dipercayai. Baik, terima kasih Mbak Afni, bagus sekali jawabannya. Apa yang sudah menjadi rencana kalian semuanya, Bapak harap nantinya benar-benar kalian laksanakan ya. Dilaksanakan benar-benar di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari kalian agar kalian dapat berpikiran positif dimanapun tempatnya, di dalam keadaan yang seperti apa dan yang lainnya. Jadi harus selalu berpikir positif di keadaan apapun. Baik, terima kasih atas langkah-langkah atau aksi yang akan kalian lakukan. Karena waktunya sudah hampir habis, maka kita bersama-sama untuk bisa menarik kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas barusan. Silahkan, kira-kira siapa yang akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas pada pagi hari ini? Coba siapa? Ya, Mbak Ahda, silakan Mbak Ahda, apa kesimpulanmu? Kesimpulannya adalah jika ingin merasakan ketenangan jauh dari rasa gundah dan gelisah, maka kita harus terus berpikir positif dan jangan berprasangka buruk kepada seseorang karena dapat merugikan diri kita dan orang lain. Selain itu, berpikir positif sangat penting diterapkan di kehidupan sehari-hari karena mencegah timbulnya fitnah dan berburuk sangka terhadap orang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ahda atas kesimpulannya. Coba siapa lagi yang ingin memberikan kesimpulan?
Saya, Pak. Oke, siapa? Denisa Zahra. Oke, silakan Mbak Denisa, apa kesimpulanmu? Rangkuman dari materi berpikir positif menurut saya antara lain, kita harus selalu mengembangkan sikap optimis yang dapat menghasilkan energi yang positif. Kita harus selalu menjaga sikap dan dari pikiran agar tetap berpikir positif, melakukan hal-hal yang dianggap baik dan positif, dan tidak berpikir aneh-aneh terhadap orang lain atau diri sendiri. Bagus, terima kasih Mbak Denisa atas kesimpulannya. Baik, karena waktunya sudah sangat terbatas sekali, jadi Bapak langsung saja akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah disimpulkan oleh teman-teman. Jadi memang yang namanya berpikir positif itu perlu dilakukan, karena kita berpikiran positif secara otomatis nanti ketika kita berperilaku pun akan jadi sesuatu yang positif. Selain itu, jika kita berpikir positif, maka banyak sekali manfaat-manfaat yang kita peroleh. Salah satunya adalah kita memperoleh pahala dan tidak curiga dengan siapapun, ya. Jadi seperti itu. Selain itu, Bapak minta tolong untuk kalian semua, dari apa yang sudah kalian rencanakan atau langkah apa yang sudah kalian rencanakan, harapannya itu benar-benar dilaksanakan oleh kalian agar nantinya kalian bisa menjadi orang-orang yang selalu berpikiran positif dan juga selalu bersikap positif. Baik, itu saja kesimpulannya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak tadi lupa di awal untuk absensinya, ini Bapak sudah mengirimkan di chatnya, itu sudah ada link Google Form, silahkan nanti kalian isi linknya untuk absen. Terus kemudian di chat tersebut juga Bapak sudah mengirimkan lembar kegiatan peserta didik dan juga evaluasi hasil, silahkan nanti diisi. Kemudian nanti untuk lembar kegiatan peserta didik, tugas kalian tersebut silahkan nanti kirim ke grup WA Bapak atau WA grup kita, ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini banyak kesalahan-kesalahan yang Bapak buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat, Pagi, Pak. sehat dan selalu berpikiran positif.